بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Berbahagia ini kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari yang berbahagia ini kita masih bisa belajar dengan tetap semangat. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hafizahumullah. Hari ini kita akan belajar Al-Adab Al-Islami, yaitu pelajaran yang berkaitan dengan adab-adab. Dan adab yang akan kita pelajari hari ini yaitu adab sholat. Ya. Dan sholat kita ketahui bersama kedudukannya sangat agung di dalam agama yang mulia ini. Sebelum itu, ya siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pelajaran kali ini. Yang pertama, kalian bisa menyebutkan dalil nas tentang pentingnya sholat. Apa sih dalilnya? Kemudian menyebutkan adab-adab ketika melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, menyebutkan cara pelaksanaan sholat pada setiap rukun dengan benar. Bagaimana cara melaksanakannya dengan baik dan benar. Kenapa? Karena sholat ini sangat agung kedudukannya dalam Islam. Maka dari itu sholat kita harus benar, ya, harus benar. Karena kalau sholat kita nggak benar, ya pahalanya rusak, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dalil tentang pentingnya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Yang artinya pertama kali amal seorang hamba yang dihisab di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jadi hari kiamat kelak pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dari kita semua ini yaitu sholat. Allah akan menghisab sholatnya. Allah akan melihat sholat kita terlebih dahulu sebelum amalan-amalan yang lain. Kalau sholat kita bagus, insya Allah semua amalan-amalannya yang lain juga bagus. Tapi kalau sholat kita sudah jelek, nanti akan dilihat ke seterusnya dan seterusnya. Ya, maka dari itu kita harus memperbagus sholat kita. Ya, kita harus memperbagus sholat kita. Karena kalau nggak kita perbagus, ya nanti ketika dihisab kita mendapati sholat kita jelek, maka kita sendiri yang akan rugi. Maka dari itu kita perbagus sholat kita. Ya, mulai kapan? Ya mulai sekarang. Dengan memperhatikan adab-adabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Jadi dari hadis yang mulia ini kita tahu bahwasanya ibadah yang paling agung adalah sholat. Ya, ibadah yang paling agung adalah sholat. Ya, jadi ibadah yang paling agung itu adalah sholat. Jadi melaksanakan sholat berarti telah menegakkan agama di dalam diri.
Ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi kita tegakkan agama di dalam diri kita. Ya, agama kita kokohkan. Yang selanjutnya membersihkan jiwa dan raga setiap hari lima kali. Kita bersihkan jiwa dan raga setiap hari. Jiwa kita bersihkan dari dosa-dosa. Ya, dan raga kita bersihkan dengan air wudhu yang kita lakukan sebelum sholat. Jadi dengan sholat, jiwa kita akan bersih dari dosa-dosa dan raga kita pun juga akan bersih dari kotoran. Kemudian ketika sholat, kita sedang berdialog, mengadu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memahami makna setiap bacaan yang kita baca ketika sholat, maka kita akan paham ketika kita sholat itu kita sedang berdialog, sedang mengadu, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan, memohon hidayah, memohon taufik, serta meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji dan mengagukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat, tunduk, merendah, takut dan merasa senang, ya, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sholat kedudukannya sangat agung. Maka dari itu anak-anakku yang soleh-solehah, janganlah sekali-kali kalian bersenda gurau ketika sholat. Karena itu adalah tipu daya setan supaya sholat kalian rusak. Setan itu senantiasa menggoda kalian ketika kalian sholat. Ya bukan kalian saja, kita semua digoda oleh setan. Ya, sehingga setan itu mengajak untuk bergurau aja. Ya, untuk bergurau dengan teman sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, itu gangguan setan. Karena kalau sholat itu rusak, wah bahaya. Karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalian harus hati-hati ketika sholat. Jangan sampai terkena tipu daya syaitan. Ya. Dan sungguh sholat merupakan cahaya yang menerangi jiwa di dunia dan akhirat. Adapun adab-adab dalam sholat, ini yang pertama, berdiri tegak menghadap ke kiblat. Kalau nggak mampu, maka ada keringanan, boleh sambil duduk. Nggak mampu sambil duduk, boleh sambil tiduran. Tapi kalau mampu, badan sehat, kuat berdiri, maka harus berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kiblat kita ada di sebelah mana? Baratnya, sebelah barat. Jadi menghadap kiblat. Ketika kita berdiri tegak menghadap kiblat, pusatkan pandangan ke tempat sujud. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak memandang ke atas. Tegak berdiri, jangan bersandar maupun berdiri pada sebelah kaki. Jadi tegak, lurus. Jangan bersandar tembok, bersandar ke tiang, atau bersandar pada sebelah kaki. Kecuali kalau memang ada kebutuhan, misalnya sakit, gak mampu berdiri sendiri, boleh bersandar. Ya, tapi kalau sehat, maka nggak boleh bersandar. Karena harus berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, niat ikhlas mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat kalian tuh ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut orang tua, bukan karena takut nilainya jelek, ya, bukan karena takut tidak dinilai oleh ustadz-ustadzah kalian, tapi yang terpenting niat kalian ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setelah berdiri tegak menghadap kiblat, niat yang ikhlas, ya, dan niat ini di dalam hati, ya, tidak diucapkan dengan lisan tapi di dalam hati. Yang ketiga, takbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Bahu ini ya, sejajar dengan bahu, kelihatan nggak ya? Sejajar dengan bahu. Jadi diangkat, Allahu Akbar, sejajar dengan bahu. Atau boleh juga ujung jari-jari ini sejajar dengan daun telinga bawah, ya. Jadi segini. Allahu Akbar. Jadi boleh. Itu cara takbir. Dengan membaca Allahu Akbar. Dan ketika membaca Allahu Akbar itu renungi artinya. Allah Maha Besar. Jadi Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Yang harus kalian cintai, yang harus kalian takuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kalian mengucapkan Allahu Akbar, kalian benar-benar fokus. Hanya mengharapkan pahala dari Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalian bisa lupa dengan
mainan yang kalian tinggalkan di rumah misalnya, lupa dengan apa yang belum kalian kerjakan di rumah, karena fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu membaca doa iftitah dengan tenang, pelan, dan menghayati maknanya. Doa iftitah banyak sebagaimana yang sudah kalian pahami di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yang kelima, melafalkan Al-Fatihah dengan tenang, tartil, dan menghayati maknanya. Ya, surat Al-Fatihah insya Allah kalian semua sudah hafal. Cuman tugas kalian sekarang memahami arti dari surat Al-Fatihah itu. Karena supaya kalian itu bisa menghayati betul makna dari setiap ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Yang keenam, melafalkan ayat-ayat atau surat-surat yang mudah yang sudah kalian hafal. Dan kalau bisa memahami maknanya, paham artinya. Itulah yang bisa menjadikan sholat kita khusyuk. Ya, dengan memahami ayat-ayat yang kita baca. Ya. Kemudian di antara adab lagi dalam sholat yang ketujuh yaitu ruku. Perhatikan, ketika ruku itu harus tumak ninah. Ruku kalau tidak tumak ninah, rusak sholatnya. Karena tumak ninah ini adalah rukun juga dalam sholat. Kalau rukun ini nggak terpenuhi, maka rusak sholatnya. Ruku dengan tumak ninah itu meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Ya, kemudian meluruskan punggung itu lurus. Meluruskan pandangan ke bawah, ya, ke ibu jari kaki, dilihat itu, atau ke tempat sujud. Ya, kepala lurus dengan punggung, tidak terangkat ke atas dan juga tidak terlalu terjungkalai ke bawah. Jadi kepala ya, misalnya ini kepala, ini harus lurus dengan punggung. Ini kepala, ini punggung. Jadi harus lurus seperti ini, lurus. Tidak boleh terlalu ke atas seperti ini. Tidak boleh juga terlalu terjungkalai ke bawah ini. Jadi lurus. Ya, kepala dengan punggung ini lurus, terus hadapan pandangan mata ke bawah, ya, ke bawah. Ini cara sujud yang benar. Kemudian berdoa, membaca doa ketika ruku, ya. Ruku tadi bukan sujud, ya, ketika ruku dengan tenang dan menghayati maknanya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ketika kita membaca itu, kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruku harus tumakninah. Yang kedelapan, iktidal, yaitu bangkit dari ruku. Iktidal caranya yaitu mengangkat kedua tangan dengan berdoa Sami Allahu liman hamidah. Jadi diangkat Sami Allahu liman hamidah. Setelah dari ruku, angkat kedua tangan sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Berdiri dengan tegak, lurus dan tenang. Jangan bersandar, ya. Jangan bersandar di tembok, tiang, atau di sebelah kaki. Kemudian membaca doa dan menghayati maknanya. Baca doa dan pahami maknanya, ya. Pahami maknanya. Kemudian di antara adab sholat yang ke-9 yaitu sujud dengan meletakkan ketujuh anggota badan pada lantai. 7 anggota badan itu apa saja? Yang pertama muka. Muka itu dahi dan hidung. Kebanyakan yang kita lihat, ya, dari kalian ketika sholat, ya, ketika masih di sekolah, ya, sebelum pandemi, itu kebanyakan dari kalian itu hidungnya tidak nempel ke lantai. Ya. Hati-hati, jadi hidung ini nempel. Dahi dan hidung ini nempel ke lantai. Kemudian kedua telapak tangan ini juga nempel, ya. Kemudian kedua lutut, jelas ini nempel, jangan diangkat. Kemudian kedua ujung telapak kaki dengan jari-jari menghadap kiblat. Jadi benar-benar telapak kakinya nempel dan jari-jarinya itu menghadap ke kiblat. Kemudian mengangkat kedua siku dan membentangkannya ketika sholat sendirian. Ya, perhatikan. Ketika sholat sendirian, bentangkan sikunya. Ya. Namun ketika sholat berjamaah, ya jangan dibentangkan. Karena nanti bisa mengganggu orang-orang yang ada di samping kiri atau kanan kita. Ya. Jadi silakan dibuka. Siku ini dijauhkan dari perut. Ini kalau sendirian. Yang penting jangan ditempelkan ke lantai seperti anjing nanti itu yang terlarang. Sikunya diangkat, ya, sikunya diangkat, dijauhkan dari perut. Ya, kalau sholat sendirian dibuka telentang di tangannya nggak masalah. Tapi kalau sholat berjamaah ya jangan, nanti mengganggu orang yang ada di samping kiri atau samping kanan kita. Kemudian membaca doa dan menghayati maknanya. Baca doa dengan pelan, dengan khusyuk, pahami maknanya.
kemudian memohon kepada Allah dengan doa-doa yang kalian bisa. Karena ketika sujud ini adalah waktu yang di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ke-10 yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud yaitu duduk pada telapak kaki kiri. Ya, jadi kita duduk di atas telapak kaki kiri. Kemudian menegakkan telapak kaki kanan dengan jari-jari menghadap kiblat. Kemudian membaca doa dan menghayati maknanya. Jadi harus tumakninah juga. Jangan cuma berdiri sebentar kemudian rukuk lagi. Nggak ada tumakninahnya. Ini rusak. Kemudian yang ke-11 duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu sama seperti duduk di antara dua sujud. Yaitu duduk pada telapak kaki kiri, kemudian menegakkan telapak kaki kanan dengan jari-jari menghadap kiblat, kemudian membaca tasyahud. Ini bedanya, membaca tasyahud dan pahami maknanya. Apa sih maksud dari tasyahud? Jadi kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah membaca tasyahud, baca syahadat. Ya, kemudian membaca sholawat, kemudian baru membaca doa. Ya, at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa sholawat at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu syahadat. Kemudian salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Habis itu baca doa, terserah kalian. Doa yang kalian hafal, minta ilmu, minta ampunan, minta ampun untuk kedua orang tua, silakan dibaca. Minta kebaikan dunia akhirat, dibaca. Kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk pada lantai. Bedanya dengan tasyahud awal, kalau tasyahud akhir kita duduknya pada lantai, ya, duduknya di lantai. Telapak kaki kiri ini dimasukkan ke bawah kaki kanan. Kemudian menegakkan telapak kaki kanan dengan jari-jari menghadap kiblat. Kemudian membaca tasyahud, menghayati maknanya sama membaca syahadat, membaca sholawat, kemudian membaca doa sebelum salam. Doa sebelum salam yang diajarkan oleh Nabi SAW diantaranya yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya. Ya, jadi doa sebelum salam, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Kemudian wa min Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya, dari adab jahannam dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 perkara. Kita berlindung dari neraka, berlindung dari siksa kubur, berlindung dari fitnah dajjal, berlindung dari fitnah kehidupan, dan berlindung dari fitnah dajjal. Kemudian baca doa-doa yang sudah kalian hafal. Kemudian yang ke-13 salam, yaitu melafalkan salam dengan menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri sampai terlihat pipi. Jadi benar-benar menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau kita dilihat dari belakang kelihatan pipi kita di sebelah kiri. Jadi orang yang ada di belakang kita itu bisa melihat pipi kita. Nah, kalau kita, jadi bukan hanya sekedar, jadi harus memang kelihatan pipinya. Jadi ini diantara adab-adab sholat. Jadi perhatikan betul adab-adab sholat ini, karena dengan ketika kalian memperhatikan adab-adab ini, insya Allah sholat kalian akan bagus, ya, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tugas hari ini kerjakan halaman 58 dan 59. Mudah-mudahan kalian hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.